Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai prosedur penilaian resiko serta estimasi akuntansi. Baiklah, di sini seperti yang kita tahu, prosedur penilaian resiko adalah suatu tujuan. Prosedur penilaian resiko sebagai proses untuk mengidentifikasi dan juga menilai suatu resiko salah saji yang material dalam suatu laporan keuangan. Tentunya, prosedur penilaian resiko ini memberikan bukti audit untuk mendukung penilaian resiko pada tingkat laporan keuangan dan pula pada tingkat asersi ya. Kemarin asersi sudah saya jelaskan dan sudah menjadi soal ya kemarin waktu UTS. Kemudian, kita harus memahami apa sih langkah-langkah dari prosedur penilaian resiko. Tentunya kita harus mempunyai langkah yang tepat dalam menilai suatu resiko. Jadi ada tiga dalam hal ini, tiga prosedur penilaian resiko. Yang pertama adalah inquiries of management and others. Yang kedua adalah observation and inspection. Kemudian yang ketiga adalah analytical procedure. Nah, kalau kita berbicara mengenai inquiry, berarti kita prosesnya adalah menanyakan kepada manajemen dan juga pihak lain. Auditor dalam hal ini menurut ISA 240.17, auditor wajib menanyakan kepada manajemen tentang yang pertama adalah penilaian oleh manajemen mengenai resiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Kemudian proses yang dilakukan manajemen dalam mengidentifikasi dan juga menanggapi resiko kecurangan dalam suatu entitas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi manajemen dengan siapa? Dengan TCWG mengenai apa proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi ataupun untuk menanggapi resiko kecurangan dalam suatu entitas itu. Kemudian yang keempat adalah komunikasi manajemen dengan karyawan jika ada pandangan mengenai praktik-praktik bisnis yang dalam hal ini dia melakukan praktik yang tidak etis. Kemudian ISA 240.18 menjelaskan bahwa auditor wajib menanyakan kepada manajemen dan pihak lain di dalam suatu entitas untuk menentukan apakah mereka mengetahui kecurangan yang terjadi. Jadi auditor ini wajib istilahnya adalah prosedur inquiry, yaitu bertanya apa yang disangka terjadi ataupun yang dituduhkan yang mempunyai dampak yang luas terhadap entitas tersebut. Kemudian ISA 240.20 jika TCWG dalam hal ini terlibat dalam suatu pengelolaan entitas, maka auditor wajib memperoleh pemahaman tentang bagaimana TCWG ataupun pihak manajemen dalam melakukan proses pengawasan ataupun mengidentifikasi suatu resiko kecurangan dalam suatu entitas tersebut. Dalam hal ini perlu ditegakkan adanya pengendalian intern yang dibangun oleh manajemen dalam upaya untuk menanggulangi resiko tersebut. Kemudian lagi jadi pertanyaan dalam suatu TCWG ini diajukan untuk memperkuat tanggapan atas pertanyaan serupa kepada manajemen. Nah, ini mengapa inquiry ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua adalah prosedur analytical. Jadi prosedur analytical dalam hal ini sebagai prosedur penilaian risiko, upayanya adalah untuk membantu mengidentifikasi hal-hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan dan audit sebagai contoh segala sesuatu yang bersifat luar biasa seperti transaksi ataupun peristiwa luar biasa, angka-angka yang terlalu tinggi ataupun rasio-rasio yang melenceng. Seperti yang pernah saya jelaskan prosedur analytical adalah prosedur analitik ataupun proses audit dalam hal apa? Dalam hal menilai suatu laporan keuangan, dalam hal ini adalah moneter. Kemudian prosedur analytical juga dapat digunakan sebagai prosedur audit selanjutnya dalam satu, memperoleh bukti mengenai asersi laporan keuangan. Yang kedua adalah melakukan review menyeluruh atas laporan keuangan pada atau menjelang akhir audit. Nah, ini prosedur analytical ini sangat penting dalam hal prosedur audit selanjutnya. Kemudian observation ataupun pengamatan ataupun inspeksi. Jadi observasi ataupun inspeksi ini mendukung prosedur inquiries bertanya pada manajemen dan pihak-pihak lain. Kemudian yang kedua adalah menyediakan informasi tambahan mengenai entitas dan lingkungan. Makanya ini diperlukan suatu observasi, pengamatan ataupun tindakan inspeksi.
Kemudian ya, prosedur inspeksi. Jadi untuk menginspeksi tentunya ada berbagai macam pertimbangan. Yang pertama adalah kita harus bisa mempertimbangkan rencana bisnis, strategi, dan proposal suatu bisnis. Kemudian yang kedua adalah kajian industri dan laporan mediasi mengenai entitas. Kemudian kontrak dan komitmen besar. Kemudian satu lagi mengenai ketentuan perundangan serta korespondensi dengan regulator. Regulator ataupun dalam hal ini adalah pemerintah ataupun pemangku kepentingan. Kemudian korespondensi dengan pengacara bankir ataupun pemangku kepentingan lain. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan dalam suatu prosedur inspeksi. Kemudian ada kebijakan ya, dan juga catatan akuntansi yang tentunya harus sesuai dengan ya kaidah akuntansi yang berlaku secara umum, dan juga buku pedoman mengenai kendalian internal. Nah, kemudian sumber lain mengenai resiko ya, apa saja? Yang pertama adalah prosedur menerima ataupun melanjutkan klien. Yang kedua adalah penugasan masa lalu. Kemudian yang ketiga adalah informasi eksternal dan juga diskusi tim audit. Nah, kemudian lagi ada estimasi akuntansi serta definisi. Istilahnya yang pertama ada accounting estimate ya. Apabila kita mau mengestimasi akuntansi, maka kita perlu memperhatikan yang pertama adalah accounting estimate. Kemudian yang kedua adalah auditor point estimate. Kemudian ada estimate uncertainty ya, ataupun mengestimasi ya segala sesuatu yang di luar kendali ataupun tidak pasti, uncertainty. Kemudian manajemen bias. Kemudian ada lagi manajemen point estimate dan juga outcome of on accounting estimate. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian apa sih tujuan dari estimasi akuntansi? Ketika mengaudit suatu estimasi, tujuannya adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat ya mengenai apakah ya sesuai dengan ISA 540 ataupun alinea 6. Yang pertama, estimasi akuntansi termasuk dalam hal ini adalah nilai wajar dalam laporan keuangan baik yang diakui ataupun yang diungkapkan secara wajar. Kemudian yang kedua adalah pengungkapan yang berkaitan dengan estimasi akuntansi dalam laporan keuangan sudah cukup ataupun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, ini pengukuran suatu estimasi akuntansi bisa berbeda-beda ya, tergantung dengan persyaratan ataupun kewajiban dalam kerangka pelaporan keuangan. Yang pertama, tujuan pengukuran dari suatu estimasi bisa ya kita lakukan dengan yang pertama adalah membuat perkiraan ataupun forecast mengenai outcome satu atau lebih transaksi ataupun peristiwa ataupun kondisi yang menyebabkan estimasi akuntansi ini perlu dibuat. Yang kedua adalah menentukan nilai dari transaksi berjalan ataupun item laporan keuangan berdasarkan kondisi yang ada ya, ataupun pada pengukuran seperti taksiran harga pasar ataupun estimated market price dari suatu jenis aset ataupun kewajiban tertentu. Nah, ini ya, tingkat ketidakpastian suatu estimasi. Tentunya yang pertama adalah tingkat ketidakpastian rendah dan yang kedua adalah tingkat ketidakpastian tinggi. Jadi apabila kita dihadapkan pada tingkat ketidakpastian yang rendah, maka biasanya aktivitas bisnisnya itu tidak kompleks ya. Kemudian yang kedua adalah berhubungan dengan suatu transaksi rutin. Yang ketiga adalah diambil dari data yang di dalam fair value ataupun accounting diistilahkan sebagai observable ataupun dapat diamati yang tersedia seperti data mengenai tingkat bunga yang dipublikasi ataupun harga saham yang berada di bursa. Kemudian apabila kita ya dalam hal ini tingkat ketidakpastiannya tinggi, sebentar. Nah, jadi kalau tingkat ketidakpastiannya tinggi, maka kita sangat bergantung pada suatu judgement ya. Kemudian yang kedua adalah tidak dihitung dengan teknik pengukuran yang diakui. Kemudian telaahan auditor terhadap estimasi serupa di tahun yang lalu menunjukkan perbedaan yang besar antara estimasi akuntansi dan juga hasil sebenarnya, atau dalam hal ini adalah actual outcome.
Nah ini, jadi apa sih yang menjadi perhatian auditor dalam suatu penilaian resiko? Yang pertama ya, jadi kita harus mempunyai suatu pertanyaan ya. Perhatian dari auditor itu seperti apa? Dia bisa menanyakan kepada klien, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi kebutuhan entitas ya dengan melakukan estimasi, kemudian proses manajemen membuat estimasi, kemudian hasil akhir ataupun outcome dari estimasi yang dibuat tahun lalu, dan seberapa luasnya ketidakpastian estimasi dalam proses estimasi ini. Nah ini, kemudian tanggapan atas resiko. Jadi pada ISA 540.12 yaitu kewajiban auditor pasca tahap penilaian resiko. Jadi di sini apakah manajemen sudah menerapkan dengan tepat persyaratan yang mengenai estimasi akuntansi dalam hal apa dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah apakah metode untuk membuat estimasi akuntansi ini sudah tepat dan telah diterapkan secara konsisten, dan apakah perubahan yang ada dalam metode untuk membuat estimasi akuntansi di tahun lalu masih tepat dalam suatu situasi tahun berjalan. Kemudian kewajiban auditor dalam menanggapi resiko. Yang pertama, apakah peristiwa yang terjadi sampai tanggal laporan auditor memberikan bukti audit mengenai estimasi bukti audit. Kemudian menguji bagaimana manajemen membuat estimasi akuntansi dan menguji data yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mampu menguji efektivitas ya pengendalian mengenai bagaimana manajemen membuat estimasi akuntansi ya bersama-sama dengan prosedur substantif yang tepat. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan suatu point estimate ya ataupun suatu kisaran range ya untuk mengevaluasi manajemen, ataupun dalam hal ini adalah point estimate. Kemudian ya, auditor dalam hal ini wajib mempertimbangkan apakah keterampilan terspesialisasi ya ataupun specialist skill ataupun pengetahuan yang terkait dalam satu atau lebih estimasi akuntansi diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Ini juga harus diperhatikan ya mengenai specialist skills. Kemudian dalam hal ini ya, nah ini kewajiban auditor dalam menghadapi suatu resiko signifikan ya. Jadi bagaimana manajemen ya untuk mempertimbangkan asumsi ataupun outcome lain ya. Kemudian mengapa manajemen menolaknya dan juga bagaimana manajemen menangani ketidakpastian estimasi dalam membuat estimasi akuntansi. Kemudian apakah asumsi signifikan yang digunakan manajemen adalah wajar. Kemudian yang ketiga adalah niat manajemen mengambil langkah-langkah tertentu dan kemampuan bertindak dalam hal-hal yang relevan untuk kewajaran asumsi signifikan yang digunakan manajemen ataupun penerapan yang tepat dari kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, inilah yang perlu kita pertimbangkan dalam menghadapi suatu resiko signifikan. Kemudian tahap selanjutnya adalah pelaporan ya. Jadi auditor dalam hal ini wajib memperoleh bukti yang tepat ya. Apakah pengungkapan dalam suatu laporan keuangan mengenai estimasi akuntansi sesuai dengan persyaratan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jadi untuk mengestimasi akuntansi yang tepat ya, dalam hal ini adalah resiko signifikan, auditor juga wajib ya mengevaluasi kecukupan dari pengungkapan mengenai ketidakpastian estimasi dalam laporan keuangan dalam konteks kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian langkah terakhir adalah menentukan apakah satu bukti audit ini cukup dan tepat ya, apakah sudah diperoleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah estimasi akuntansi adalah wajar dalam konteks kerangka pelaporan keuangan yang berlaku ataupun disalah sajikan. Kemudian yang ketiga adalah disclosure ataupun pengungkapan dalam pelaporan keuangan mengenai estimasi akuntansi tentunya harus sesuai dengan persyaratan dalam kerangka laporan keuangan yang berlaku, dan juga ketidakpastian estimasi diungkapkan dengan cukup jika ketidakpastian estimasi itu mempunyai resiko yang signifikan. Kemudian yang terakhir representasi tertulis. Jadi auditor dalam hari ini bisa meminta dan harus memperoleh representasi tertulis atau istilahnya adalah written representation ya dari manajemen mengenai kewajaran dari asumsi-asumsi signifikan yang digunakan. Juga dipertimbangkan untuk memperoleh representasi tertulis mengenai apakah asumsi-asumsi tersebut mencerminkan dan kemampuan manajemen untuk mengambil tindakan yang relevan untuk memperoleh fair value measurement dan juga menyajikan disclosure mengenai hal tersebut. Ya baiklah,
sudah selesai mengenai estimasi akuntansi ya. Jadi saya rasa kalian sudah cukup jelas ya. Nanti kalian bisa bertanya melalui kolom komen ya. Baiklah, saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dikasih kesehatan ya, keselamatan, dan juga imunitas kita juga harus meningkat ya. Kita harus selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, like, comment, and share.